Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan siang hari ini, insya Allah kehadiran kita mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah marilah kita tidak henti-hentinya senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita bersyukur, fa insyaallah Allah akan menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Dan janganlah kita sekali-kali kufur kepada Allah, karena ingatlah bahwa azab Allah itu sangat pedih. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sempatkan sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa insyaallah itu wujud daripada kecintaan kita kepada Rasulullah, dan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, fa insyaallah Allah akan membalas kepada kita mendapat syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di yaumil qiyamah. Dan lebih penting daripada itu, pada kesempatan siang hari ini kami selaku khatib mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita berupaya sedemikian rupa dari waktu ke waktu untuk meningkatkan, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya ketakwaan itulah yang besok pada hari kiamat patut kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah hari ini kami ingin mengajak kepada jamaah sekalian untuk muhasabah, untuk mawas diri, untuk mengoreksi diri menjelang tutup tahun Hijriah 1446 Hijriah. Hal ini penting untuk kita lakukan sebagai satu momentum semangat kita untuk berubah, semangat kita untuk berbenah, agar pada tahun-tahun yang akan datang kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas ibadah kita semakin meningkat dari waktu ke waktu. Karena waktu itulah yang akan menentukan manakala kita mampu memanfaatkan waktu, menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena banyak orang yang lalai terhadap waktu, sehingga waktu itu berlalu begitu saja tanpa makna yang bisa kita torehkan dalam wujud amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara tentang waktu, Syekh Hasan Al-Basri pernah mengatakan, Ibnu Adam innama anta ayyamin kullama dhahabin yaumin dhahabin ba'dok, yang artinya kurang lebih, wahai manusia, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian hanyalah sekumpulan hari,
tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian darimu. Apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah ini patut kita renungkan bersama jamaah sekalian, bahwa waktu yang senantiasa meliputi diri kita 24 jam ini adalah waktu yang senantiasa berputar dan berlalu menuju pada satu titik, di mana titik akhir kita adalah berakhirnya kehidupan kita. Kalau secara pribadi masing-masing kita, hidup kita akan berakhir ketika kita meninggal dunia, dan dunia seisinya ini akan berakhir ketika nanti datang yaumil qiyamah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, bahwa kalau kita selama 24 jam ini mengarungi waktu, maka Hasan Al-Basri juga mengatakan bahwa waktu itu sebenarnya hanya ada 3. Kemarin, hari ini, dan esok. Dan itu selalu berganti selama 24 jam. Dan itu meliputi kehidupan kita. Oleh sebab itu jamaah sekalian, marilah kita senantiasa mawas diri, mewaspadai diri kita sendiri. Jangan sampai waktu itu berlalu tanpa makna, tanpa berarti. Maka telitilah dari setiap waktu yang telah berlalu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan kemudian lihatlah, introspeksilah, mawas dirilah pada diri kita masing-masing terhadap apa yang telah kita berbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Kita sekarang ini sedang melintas di akhir bulan Dzulhijjah, dan insya Allah sepekan yang akan datang kita masuk di awal bulan baru, yaitu bulan Muharram. Untuk itulah maka dalam kesempatan khutbah kali ini kami akan mengajak kepada kita sekalian untuk melakukan muhasabatun nafs, yaitu introspeksi diri terhadap apa yang telah kita kerjakan di masa lalu dan apa yang sedang kita kerjakan hari ini, dan apa saja yang akan kita kerjakan untuk hari esok. Sayyidina Umar alaihissalam pernah mengatakan, hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum dihitung atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 perkara yang perlu dihisab, dan itu harus kita lakukan sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama yaitu masalah ad-din. Ad-din adalah perkara agama, perkara kita masing-masing. Dan perkara agama ini adalah perkara yang diamanahkan oleh Allah, oleh Rasul-Nya kepada kita sekalian. Sejauh mana kita memahami dan mengamalkan ajaran Islam, kita dengan bangga barangkali, dan harus bangga, dan tentu kita harus rela memiliki identitas sebagai seorang muslim, seorang yang beragama Islam. Dan kita harus menyadari sepenuhnya bahwa di dalam agama Islam itu ada sumber utama dan menjadi pedoman hidup yang menjamin keselamatan hidup kita dunia dan akhirat, yaitu Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnatul Rasulullah atau Al-Hadis. Terkait dengan Al-Quran ini, maka muhasabah yang perlu kita lakukan adalah bahwa kita beriman kepada Al-Quran. Kita yakin Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang membawa keselamatan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dan kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitabullah yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan kita pun mengetahui dan meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab satu-satunya yang murni dan asli, tidak pernah dirubah dan tidak pernah dipalsukan oleh siapapun. Dan kalaupun itu ada yang melakukan, maka atas ridha Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala pasti ketahuan kalau itu dipalsukan. Sehingga Allah menjamin keaslian kitab suci Al-Quran, dan Allah yang memelihara Al-Quran itu sendiri. Namun pertanyaan kita adalah sejauh mana kemampuan kita untuk membaca Al-Quran, sejauh mana kemampuan kita untuk memahami Al-Quran, sejauh mana kita untuk melaksanakan perintah-perintah, larangan-larangan, ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran, yang kita yakini itu adalah pedoman hidup kita yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu Nabi kita menekankan dalam hal ini. Beliau mengatakan, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, karena ini adalah introspeksi diri kita, manakala di antara kita barangkali sampai saat ini belum begitu memahami Al-Quran, belum mengamalkan banyak apa yang ada di dalam Al-Quran, bahkan mungkin belum banyak yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka mumpung kita masih diberi umur, marilah kita upayakan untuk bisa membaca Al-Quran. Karena ketika nanti kita di alam kubur ditanya oleh malaikat, ma kitabullah, maka kalau kita menjawab Al-Quran, maka tentu itu jawaban yang bisa dilakukan bagi orang yang mencintai Al-Quran, mampu membaca dan mengamalkan Al-Quran dengan baik. Jamaah sekalian yang kami muliakan, yang kedua, introspeksi kita adalah masalah ad-dunya, yaitu kehidupan dunia ini. Ada dua hal yang perlu kita renungkan dalam hal ini. Yang pertama, apakah kita menjadikan dunia ini tujuan?
antara ataupun tujuan akhir. Ini penting untuk kita renungkan bersama. Kalau kita memahami dunia ini adalah tujuan antara, berarti kita akan menuju dalam kehidupan lain. Kalau kita menyikapi bahwa kehidupan dunia ini adalah tujuan akhir, maka tentu kita akan merasa rugi ketika nanti dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan di dalam alam yang lain. Bagi kita yang beriman tentu meyakini bahwa kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini adalah kehidupan antara. Dan kehidupan antara ini menjadi penting bagi kita karena itulah yang nanti akan menentukan bahagia maupun sengsara kita besok di akhirat. Karena dunia ini ada tempat di mana kita bercocok tanam untuk berbakti, untuk beramal, untuk beribadah, yang semua hasilnya nanti akan kita petik di akhirat nanti. Oleh sebab itu, maka gunakanlah selama waktu kita kehidupan dunia ini untuk memupuk amal sebanyak-banyaknya, untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, karena itulah yang nanti akan membawa kita menuju kebahagiaan di dalam kehidupan akhirat. Karena kehidupan dunia ini kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara, kehidupan yang tidak akan abadi. Dan kehidupan yang sementara inilah ternyata kehidupan yang menentukan untuk kita jadikan modal, untuk kita jadikan bekal, untuk kita jadikan sangu di dalam kehidupan akhirat yang selama-lamanya itu. Maka untuk itulah jamaah sekalian, muhasabah kita pada hari ini adalah mari kita senantiasa mengoreksi diri kita, apakah setiap langkah kehidupan kita ini memberi manfaat baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Apakah setiap langkah kehidupan kita ini adalah kehidupan yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah semua rangkaian ibadah kegiatan kita itu betul-betul ibadah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, marilah kita tingkatkan pengetahuan ilmu kita tentang bagaimana supaya kita mendapatkan cara bagaimana kita beribadah secara benar yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian adalah masalah akhirat. Introspeksi kita yang akan kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah akhirat, tempat kita selama-lamanya. Untuk itulah maka kunci yang akan senantiasa kita perhatikan untuk keperluan akhirat ini, maka segala amal perbuatan kita apapun itu yang berdimensi sosial kemasyarakatan maupun yang berdimensi akhirat atau yang berdimensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya itu hendaklah kita lakukan dengan ikhlas, karena hanya keikhlasanlah semua amal perbuatan kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam arti kita niatkan kepada Allah, kita niatkan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian iringilah keikhlasan ibadah kita itu dengan wujud amal soleh kita. Amal soleh yaitu amal yang bermanfaat baik untuk keperluan pribadi, keluarga, masyarakat,
maupun amal ibadah yang langsung itu merupakan perintah Allah dalam ibadah mahdhah, baik sholat maupun ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya. Dengan demikian fa insyaallah 3 hal yang kami sampaikan tersebut sebagai satu upaya kita mengintrospeksi mawas diri kita dalam rangka kita menyongsong tahun baru Islam ke depan. Harapan kita mudah-mudahan adalah kehidupan yang lebih baik dari hari-hari, dari waktu-waktu yang telah kita tinggalkan di tahun Hijriah 1446 ini. Jamaah sekalian yang kami hormati, karena kita tentu ingat akhir kehidupan kita adalah kematian, dan kematian itu sebenarnya merupakan awal kita memasuki kehidupan baru, kehidupan di mana dalam kehidupan itu hanyalah pertolongan kita dari amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan tatkala kita masih dalam kehidupan dunia ini. Karena yang namanya kematian itu pasti akan datang sewaktu-waktu. Ketika kematian datang, kita tidak mampu untuk menolak maupun kita minta untuk ditunda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Setiap yang bernafas akan mati dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah hakikat pertanggungjawaban amal kita besok di akhirat. Maka marilah semampang masih ada umur, masih ada waktu, masih ada kekuatan, tingkatkanlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu. Dan waktu yang bisa kita gunakan sebenarnya adalah hari ini. Hari kemarin kita mungkin kita kembali, dan hari esok belum tentu kita akan mengalami. Maka hari yang paling berarti untuk kita beramal adalah hari ini. Oleh sebab itu maka bersegeralah, ketika kita punya keinginan berbuat baik, laksanakanlah untuk hari itu juga. Fa insyaallah dengan niat yang ikhlas semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in wardu anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah fahayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.